Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab Vaksin, tempat Anda bisa berkonsultasi dan bertanya seputar vaksinasi COVID-19. Pertanyaan seputar vaksinasi bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv atau Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui telepon interaktif di 021 5366 0500. Dan kami akan menjawab telepon Anda di segmen selanjutnya. Pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Mas Nimwati. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Dok. Semoga dalam kondisi sehat terus. Amin. Kita langsung saja, Dr. Nadia, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami terkait dengan vaksinasi COVID-19. Yang pertama ini dari @pusan12992. Selamat pagi, Dok. Usia saya 26 tahun. Saya mempunyai riwayat penyakit tuberkulosis kelenjar getah bening. Saya disarankan untuk vaksin oleh kantor saya. Sedangkan kata teman saya, jika saya divaksin, maka penyakit kelenjar getah bening akan kambuh lagi, Dok. Sedangkan terakhir saya periksa masih ada sisa kelenjar tersebut, Dok. Mohon penjelasan dan solusinya, Dok. Silakan, Dr. Nadia. Ya, baik. Terima kasih, Mas Timothy. Jadi untuk pengirim pertanyaan ini bahwa kita sudah lihat bahwa Anda ini sebenarnya sudah riwayat ya, artinya sudah tidak mendapatkan untuk pengobatan tuberkulosis, khususnya untuk tuberkulosis akibat pembengkakan dari kelenjar getah bening. Nah, jadi apa yang terjadi saat ini yang dirasakan masih ada benjolan, itu sebenarnya adalah akibat dari pembengkakan, karena kita tahu kalau kelenjar getah bening membesar, kadang-kadang memang pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa kembali lagi ke ukuran yang awal ya, karena memang proses infeksi yang terjadi. Tetapi kita tahu bahwa seseorang yang dalam pengobatan tuberkulosis itu sangat memungkinkan dan sangat layak untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi silahkan untuk mendapatkan vaksin, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah mendapatkan vaksin ini tidak akan mempengaruhi proses di kelenjar getah bening, karena yang kita lakukan ataupun yang kita stimulus dari vaksin itu berbeda dengan apa yang terjadi sebagai akibat pembengkakan kelenjar getah bening tersebut. Jadi tidak perlu ragu, apalagi kalau sudah selesai mendapatkan pengobatan tuberkulosis, tentunya vaksinasi sangat layak untuk diberikan. Oke, jadi baik kondisi tuberkulosis maupun kondisi kelenjar getah beningnya sama sekali tidak akan terpengaruh oleh vaksinasi yang akan didapatkan, vaksinasi COVID-19 ini. Jadi ini mungkin mematahkan satu mitos juga ya, Dr. Nadia, yang mungkin beredar juga di masyarakat kalau ada permasalahan dengan kelenjar getah bening maka tidak bisa divaksin. Hal ini sama sekali salah ya, Dok ya? Betul, manfaat vaksin akan jauh lebih besar memberikan proteksi. Oke, itu yang bisa disampaikan juga mungkin oleh tadi pengirim kepada teman-temannya yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Kita lanjutkan, Dr. Nadia, ke pertanyaan atau penanya berikutnya. Ini dari @cosmos_abdl. Pagi, dokter. Saya Abdul. Istri saya telah divaksin pada tanggal 1 April kemarin dan tanggal 29 April ini akan divaksin tahap kedua. Istri saya pada bulan April ini belum juga berhalangan, Dok. Lalu saya cek menggunakan test pack dan hasilnya terdapat garis 2, Dok. Namun garis 2 tersebut terlihat samar-samar. Nah, apakah istri saya diperbolehkan mengikuti vaksin tahap kedua, Dok, dengan hasil test pack yang terlihat samar-samar tersebut? Ini mungkin ya diduga istrinya sedang dalam kondisi hamil. Bagaimana, Dr. Nadia? Iya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Jadi sampai saat ini hanya 2 kondisi ya sebenarnya vaksinasi itu tidak dapat diberikan. Yang pertama adalah usianya kurang dari 18 tahun dan yang kedua adalah sedang dalam kondisi hamil. Jadi kalau memang dalam pemeriksaan test pack itu garis 2-nya merahnya itu meragukan, yang pertama yang bisa dilakukan Pak Abdul adalah mengulang test pack-nya. Atau kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter ataupun ke puskesmas dengan pemeriksaan laboratorium lainnya yang lebih akurat ya. Dan kalau ini memang betul positif hamil, maka vaksinasi tidak dilanjutkan ya tentunya. Jadi nanti selesai dari kehamilan baru kemudian bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, jadi kalau bisa lebih akurat lagi dan pasti begitu ya, hamil atau tidak gitu ya, Dr. Nadia ya? Betul. Bisa dengan mengulang atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apa pengaruhnya karena sudah mendapatkan vaksinasi pertama? Mungkin ada kekhawatiran juga, wah saya sudah divaksin, siapa tahu mungkin pada saat tanggal vaksin dosis pertama
sudah dalam kondisi hamil? Ya, sebenarnya kita tahu bahwa saat ini juga sudah ada beberapa kajian klinis ya, bahwa pada ibu hamil pun sebenarnya vaksin ini aman untuk tetap diberikan. Tetapi karena kita masih menunggu selesainya uji klinis ini, karena kan tentunya dibutuhkan analisa-analisa dan tentunya data-data dukung. Maka sampai saat ini untuk ibu hamil tidak diberikan, karena ada dugaan kondisi ibu hamil yang dikatakan bahwa kondisi kekebalannya itu menurun, sehingga kalau kita berikan vaksin maka respon daripada vaksinasi tadi tentunya tidak sebaik pada orang yang sedang dalam kondisi tidak hamil. Jadi pertimbangan inilah yang kemudian pertama belum diberikan, yang kedua adalah kita masih menunggu dari uji klinis yang sedang dilakukan. Oke, tapi sudah didapatkannya dosis pertama berarti tidak, kemungkinan besar memang tidak ada pengaruh besarnya terhadap kehamilan gitu ya, Dr. Nadia? Iya, ya. Jadi kalau dosis pertama sudah diberikan, ini Pak Abdul jangan takut, tetapi tentunya pada saat kita mengetahui seseorang sudah hamil, sebaiknya vaksinasi kita tunda, karena memang belum memenuhi persyaratan. Oke, dipastikan dulu Pak Abdul, apakah memang benar istrinya ini hamil dan digunakan pengujian yang lebih akurat agar bisa benar-benar pasti kalau memang hamil, berarti tadi saran dari Dr. Nadia untuk tidak menerima dosis kedua dulu. Kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya, yang ini dari @lehazule. Pagi dokter, tanggal 23 April lalu ibu saya mengikuti vaksin khusus lansia. Umur ibu saya 71 tahun. Pada saat divaksin tahap pertama, malam harinya ibu saya merasakan pegal dok di area bekas suntik. Lalu saya meminum obat atau ibu saya meminum obat pereda rasa pegal. Apakah ini diperbolehkan dok jika habis vaksin meminum obat? Silakan dokter Nadia. Ya, baik. Jadi meminum obat-obatan untuk membantu kita menangani gejala ataupun efek samping yang timbul sebagai akibat pasca penyuntikan vaksin itu diperbolehkan ya, karena kita tahu mungkin kita kadang-kadang bukan hanya merasa pegal atau sakit, tapi mungkin demam ya, ataupun sakit kepala yang sangat mengganggu kita. Tentunya pemberian atau meminum obat ini tetap bisa diberikan. Jadi kalau kita melihat ya Mas Timothy, ya, kalau kita memberikan vaksinasi pada anak-anak khususnya untuk DPT, kadang-kadang kan kita dibawain puyer penurun panas ya, seperti itu. Nah jadi ini kondisi yang sama, artinya pada kondisi yang memang sudah mengganggu, ya silahkan dan tidak ada permasalahan untuk meminum baik itu obat penurun panas, obat ataupun obat anti nyeri, bahkan obat anti mual, karena dalam 1-2 hari gejala-gejala tersebut umumnya akan hilang dengan sendirinya. Oke.